tadi adalah beberapa hal yang saya lakukan sebelum melakukan PKKMB tahun 2020 di Universitas Lampung. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi apa saja yang saya dapatkan selama kegiatan PKKMB berlangsung. Tema yang pertama adalah pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di era Revolusi Industri 4.0 dan kehidupan pasca pandemi atau new normal. Di sini materi ini disampaikan oleh Bapak Insinyur Fakhrizal Darminto MA. Beliau mengatakan bahwa kita sebagai mahasiswa ini harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang saat ini terjadi pandemi COVID, dan juga kita harus dapat beradaptasi dengan perubahan industri menuju industri kreatif 4.0. Tema yang kedua adalah pembentukan karakter mahasiswa melalui 4 pilar MPR RI di era industri 4.0. Tema ini disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Basarah MH, di mana di sini dijelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa harus memiliki karakter yang berlandaskan oleh 4 pilar. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian materi yang ketiga bertemakan pembinaan kesadaran bela negara yang disampaikan oleh Kolonel Nawawi. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai warga Indonesia itu wajib untuk melakukan bela negara. Nah, itu tadi adalah materi yang disampaikan pada hari pertama PKKMB. Sekarang kita masuk ke hari kedua. Nah, di hari kedua, materi yang pertama itu bertemakan sistem pendidikan tinggi dan kebijakan belajar merdeka kampus yang disampaikan oleh Profesor Haryandi. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa memiliki jatah 3 semester untuk belajar di luar kampus. Tema yang kedua adalah intoleransi, radikalisme, terorisme, dan narkoba. Tema ini disampaikan oleh Dr. Budiono, di mana dijelaskan bahwa kita semua harus menghindari hal-hal yang dapat mengancam nama mahasiswa dan perkuliahan seperti hal-halnya tadi yang disebutkan dalam tema. Materi yang ketiga adalah norma dan etika kehidupan mahasiswa di kampus yang disampaikan oleh Profesor Sunarto. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa harus memiliki norma dan etika baik dalam berperilaku di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan tema yang terakhir di hari kedua adalah kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi pada masa COVID-19 yang disampaikan oleh Profesor Suharso. Di sini dijelaskan bahwa kita harus selalu siap siaga dalam menghadapi bencana meskipun dalam keadaan COVID-19 ini. Dan kita harus selalu menjaga lingkungan hidup kita agar selalu bersih, sehat, dan dapat bertahan hingga anak cucu kita nanti. Nah, itu semua adalah rangkuman materi yang didapatkan selama PKKMB Universitas tanggal 21 September sampai 22 September. Selanjutnya, kita masuk ke PKKMB Fakultas. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Dekan, di mana beliau memperkenalkan para petinggi fakultas. Materi kedua disampaikan oleh Bapak WD1, di mana beliau menjelaskan tentang sistem akademik yang ada di Unila, seperti halnya SKS. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak WD2, di mana beliau menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang ada di dalam fakultas, seperti halnya lab, di mana Fakultas Teknik memiliki 35 buah lab. Kemudian, materi keempat disampaikan oleh Bapak WD3, di mana beliau menjelaskan apa saja hak-hak yang dimiliki mahasiswa, kemudian kewajibannya, juga penghargaan dan sanksi yang didapatkan oleh mahasiswa. Demikian adalah materi yang disampaikan pada PKKMB Fakultas. Selanjutnya, kita masuk ke PKKMB Jurusan. Di PKKMB Jurusan, kita diperkenalkan dengan Kajur, Kaprodi, struktur organisasi teknik sipil, dan juga peer group. Kemudian, kita jelaskan tentang esensi dari laboratorium. Yang terakhir, kita diperkenalkan dengan organisasi di lingkup jurusan, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik atau Himatek. Demikianlah kegiatan PKKMB Universitas Lampung tahun 2020 yang telah saya jelaskan. Saya pamit undur diri. See you next time.